Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi episode 108. Kita akan membicarakan mengenai dua aspek dari jawaban doa kita. Aspek yang pertama yaitu ketika kita dijawab oleh Tuhan dengan satu mukjizat. Aspek yang kedua yaitu kalau jawaban mukjizat itu tidak datang, tidak terjadi, lalu kita diminta untuk bertekun. Dua aspek ini yang hendak kita bicarakan. Untuk itu kita ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikanlah di dalam kitab Ibrani pasal 11 ini, bahwa iman itu bisa mendatangkan mukjizat, tetapi iman juga bisa mendatangkan kekuatan untuk terus bertekun sampai kehendak Tuhan jadi. Yang pertama kita hendak lihat iman yang mendatangkan mukjizat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3 sampai dengan 35a. Iman yang mendatangkan mukjizat. Yang pertama kita lihat yaitu ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Kita tidak melihat peristiwa itu. Kita tidak mungkin bisa mengikuti proses penciptaan itu yang makan waktu lama. Tetapi kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dan ini menjadi landasan dari semua tindakan Allah terhadap manusia. Allah menciptakan alam semesta ini termasuk bumi di mana kita diam. Allah menciptakan manusia. Dan oleh karena Dia pencipta dan kita adalah ciptaannya, maka kita bertanggung jawab kepada Dia. Dan ini membuat seluruh rangkaian tindakan Allah dalam kitab suci itu dapat diterima secara rasional, karena semua itu merupakan karya Allah dalam kehidupan manusia. Oke, kita percaya bahwa dengan iman Allah menciptakan alam semesta ini. Berikutnya kita membaca mengenai Habil yang memberikan persembahan kepada Tuhan, dan dengan iman persembahannya itu diterima oleh Allah. Dalam ayat yang kelima kita baca bagaimana Henokh, seorang yang saleh, seorang yang hidupnya bergaul dengan Allah, sehingga dia tidak perlu mengalami kematian. Dia dirubah oleh Tuhan. Henokh. Selanjutnya kita baca mengenai Nuh dan keluarganya. Bagaimana imannya kepada Tuhan yang memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Dan dia dengan ketekunan membuat bahtera itu, sehingga ketika air bah turun ke atas bumi membinasakan seluruh umat manusia, Nuh diselamatkan karena imannya. Berikutnya kita bicara mengenai, Alkitab mendaftarkan mengenai Abraham. Dalam ayat ke-8 sampai dengan 10, Abraham yang mentaati pimpinan Tuhan. Ini imannya. Imannya diungkapkan dalam ketaatan mengikuti pimpinan Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, Abraham, keluarlah kamu dari tempat tinggalmu, dari kampung halamanmu. Pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau, dan bangsa-bangsa di dunia akan diberkati juga melalui engkau. Ketika Tuhan bertanya, ketika Abraham bertanya, kemana Tuhan? Ikut saja. Engkau tidak perlu tahu ke tempat atau tempat tujuannya. Pokoknya aku akan memimpin engkau dan taati pimpinanku. Dan ini disebutkan karena ketaatan Abraham ini, dia mempunyai iman kepada Tuhan yang memimpin dia.
Dalam peristiwa berikutnya ketika anaknya yang bernama Ishak lahir sebagai penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, di mana mereka harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak ini. Penantian kelahiran Ishak diterima dengan iman oleh Abraham. Mujizat kelahiran Ishak. Perhatikanlah bahwa dalam masa hidupnya Abraham tidak menikmati tanah perjanjian yang dia diminta oleh Allah untuk pergi mengikuti pimpinannya tadi. Tetapi itu bukan hanya untuk Abraham, itu adalah untuk anak cucunya, untuk keturunannya. Berikutnya ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak, dia taat kepada perintah Tuhan ini. Dan ketaatannya ini membuat atau mendatangkan mujizat. Kita tahu bahwa pada akhirnya Ishak tidak jadi dibunuh, dipersembahkan sebagai korban sesuai dengan permintaan Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian menghentikan tangan Abraham yang mau membunuh anaknya Ishak. Dan Tuhan menyediakan seekor anak domba pengganti Ishak. Peristiwa ini menjadi satu lambang dari apa yang Allah sendiri akan kerjakan ketika dia membiarkan anaknya Yesus tergantung di atas kayu salib mengalami kematian untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Ini dilambangkan dengan ketaatan Abraham. Kita satu waktu nanti bicara mengenai di mana unsur kepercayaan iman Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak dan seterusnya. Kita masuk kepada kehidupan Ishak yang memberkati Yakub. Ishak seharusnya mengikuti adat istiadat. Bukan memberkati Yakub, melainkan harus memberkati Esau, kakaknya, dengan berkat kesulungan. Tetapi di dalam hati Ishak dia tahu bahwa dia harus memberkati Yakub. Walaupun Yakub memperoleh berkat itu dengan jalan menipu Ishak ayahnya, ternyata Ishak tidak mencabut berkat yang sudah diucapkannya. Dia tetap memberkati Yakub karena dia percaya memang Allah akan memberkati Yakub. Kalau kita bicara mengenai Yusuf yang ada di Mesir dengan liku-liku perjalanan hidupnya yang begitu menarik, mengesankan, penuh penderitaan, tapi pada akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Kesetiaannya kepada pimpinan Tuhan, ketekunannya dalam menjaga kesalehan hidupnya, membuahkan mujizat di mana dia kemudian menjadi orang kedua di Mesir yang waktu itu sudah menjadi negara yang jaya, yang kuat, dan Yusuf menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Ini mujizat Tuhan bagi dia. Ketika kehidupan atau generasi Musa diperintah oleh Raja Firaun yang tidak kenal Yusuf dan melihat bangsa Israel semakin banyak, Firaun khawatir kalau nanti mereka memberontak. Jadi bidan-bidan Mesir diperintahkan untuk membuang bayi-bayi laki-laki orang-orang Ibrani, orang-orang Israel ke laut atau ke sungai. Tetapi ketika Musa lahir, mereka tidak berani membuangnya. Karena Tuhan menjaga Musa sampai akhirnya Musa hidup, menjadi dewasa, bahkan dengan cara yang luar biasa. Musa menjadi anak angkat dari putri Firaun, sehingga dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa Israel.
Selanjutnya saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka melewati Laut Merah, ketika mereka meruntuhkan tembok kota Yeriko, ketika keluarga Rahab diselamatkan, bahkan ada pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan dalam ayat 32 sampai dengan 35. Pahlawan-pahlawan iman disebutkan di situ, misalnya saja Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Mereka semua mengalami mujizat dari Tuhan. Dari satu sisi, Tuhan membuat mujizat bagi mereka. Tapi di sisi yang lain, ayat yang ke-35b sampai dengan 39, kita melihat sisi yang lain di mana Allah tidak membuat mujizat. Saya bacakan. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sisi lain dari kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu ketika Allah tidak menjawab permohonan-permohonan mereka, meluputkan mereka dari siksaan, dari penderitaan, artinya mereka tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan. Lalu pada waktu kita tidak mendapatkan mujizat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saya mau mengucapkan seperti ini. Iman mendatangkan mujizat, tetapi iman juga mendatangkan ketekunan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita boleh berdoa, wajar kita berdoa minta mujizat dari Tuhan. Tapi bila seandainya Tuhan tidak memberikan mujizat itu, kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk bertekun, bertahan, sampai kita mendapatkan kemenangan itu, mendapatkan kelepasan itu. Tuhan memberkati.